Prabu Siliwangi adalah sosok legendaris dan mitologis yang hidup dalam cerita rakyat, babat, dan tradisi lisan atau cerita pantun. Dalam mitos, ia digambarkan memiliki kesaktian luar biasa, bisa menghilang atau ngahiyang, atau dikaitkan dengan harimau putih. Sedangkan Sri Baduga Maharaja adalah sosok historis yang nyata, dibuktikan oleh sumber-sumber sejarah primer seperti prasasti batu tulis, pelabuhan-pelabuhan utama seperti Banten dan Sunda Kelapa jatuh satu persatu. Akses laut tertutup, Keraton Pakuan Pajajaran akhirnya berhasil ditembus oleh pasukan Banten pada tahun 1579 Masehi. Mahkota Binokasi simbol kebesaran Pajajaran diselamatkan dan dibawa ke Kerajaan Sumedang Larang, menandai berakhirnya era Pajajaran. Raja atau Prabu tidak memiliki kekuasaan mutlak atas segalanya. Jika raja menyimpang, kaum rasi dan rama berhak memberikan peringatan. Naskah kuno secara eksplisit menyebutkan kesejahteraan dunia bergantung pada berfungsinya Tritangtu secara seimbang. Bagi sebagian orang, kerajaan Pajajaran seringkali hanya hidup sebagai mitos, legenda, atau dongeng. Namun bagaimana jika anggapan legenda ini menutupi sebuah peradaban nyata yang jauh lebih maju, lebih kaya, dan lebih menakjubkan daripada fiksi manapun? Narasi ini bersumber langsung dari mahakarya ilmiah kebudayaan Sunda zaman Pajajaran yang ditulis oleh mendiang Profesor Dr. Edi S. Ekajati, yang merupakan seorang filolog sejarawan terkemuka dan guru besar ilmu sejarah di Universitas Pajajaran. Beliau juga adalah salah satu otoritas tertinggi di Indonesia dalam penelitian naskah kuno dan sejarah Sunda. Untuk merekonstruksi peradaban Pajajaran ini, Profesor Edi tidak hanya mengandalkan cerita tutur. Beliau menggunakan pendekatan multidisiplin yang sangat ketat, membedah naskah rontal kuno peninggalan leluhur, menganalisis prasasti batu dan mengujinya secara silang dengan catatan penjelajah bangsa Eropa seperti Tom Pires dari Portugis. Dalam buku Profesor Dr. Edi S. Ekajati, sosok Sri Baduga Maharaja dibahas dengan porsi yang sangat penting. Pada masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi, diakui sebagai puncak kejayaan atau zaman keemasan. Namun ada satu poin penting yang ditekankan oleh Profesor Edi dalam pendekatan sejarahnya. Beliau membedakan dengan tegas antara Sri Baduga Maharaja dan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah sosok legendaris dan mitologis yang hidup dalam cerita rakyat, babat, dan tradisi lisan atau cerita pantun. Dalam mitos, ia digambarkan memiliki kesaktian luar biasa, bisa menghilang atau ngahiyang, atau dikaitkan dengan harimau putih. Sedangkan Sri Baduga Maharaja adalah sosok historis yang nyata, dibuktikan oleh sumber-sumber sejarah primer seperti prasasti batu tulis yang dibuat oleh putranya Prabu Surawisesa dan naskah kuno cerita Parahyangan. Sosok Sri Baduga ini berkuasa di kompleks istana atau keraton Sri Baduga Maharaja atau di Pakuan Pajajaran yang dikenal dengan nama Sri Bima Puntanarayana Madura Suradipati. Namun sayangnya, karena bangunan keraton tersebut telah hancur saat keruntuhan Pajajaran pada tahun 1579, Profesor Edi tidak menyajikan denah arsitektur yang pasti. Jelasannya lebih didasarkan para analisis naskah kuno seperti cerita Parahyangan dan catatan sejarah seperti prasasti batu tulis yang mencatat pembangunan fisik di sekitar ibu kota oleh Sri Baduga. Buku ini berfokus pada sosok historis dari Sri Baduga Maharaja. Berdasarkan sumber-sumber sejarah tersebut, Profesor Edi memaparkan sebagai prasasti gemilang Sri Baduga Maharaja yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang teknokrat, administrator, dan pemimpin yang visioner. Prestasi politik terbesarnya adalah menyatukan kembali dua kerajaan besar di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang sebelumnya kerap mengalami pasang surut ketegangan. Ia memusatkan pemerintahannya di Pakuan Pajajaran yang kini merupakan sekitar wilayah kota Bogor, sehingga menciptakan stabilitas politik yang luar biasa. Naskah cerita Parahyangan mencatat masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja dengan kalimat yang sangat positif. Disebutkan bahwa pada masa pemerintahannya, rakyat merasa aman, pertanian makmur, dan tidak ada peperangan besar atau bencana yang menyengsarakan rakyat. Keadilan ditegakkan sehingga masyarakat dari berbagai lapisan, Prabu, Rama, Resi dapat menjalankan perannya masing-masing dengan tenang. Dalam buku Profesor Edi ini juga pembaca tidak akan menemukan Sri Baduga Maharaja sebagai sosok sakti mandraguna yang terbang atau berubah menjadi harimau.
Sebaliknya, buku ini menceritakan tentang kebesaran yang jauh lebih masuk akal dan mengagumkan. Seorang raja agung yang ahli merancang tata kota, membangun infrastruktur air, merawat ekologi hutan, dan menyatukan rakyatnya dalam kedamaian. Itulah sebabnya mengapa nama Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja begitu harum dan dikenang abadi oleh masyarakat Sunda hingga hari ini. Bagaimana masyarakat Pajajaran diatur? Apakah mereka berada di bawah pemerintahan tiran yang kejam? Berdasarkan analisis Profesor Edi terhadap Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, masyarakat Sunda kuno sangat demokratis dan terstruktur berdasarkan konsep keseimbangan alam yang disebut Tritangtu di bumi atau 3 hukum takdir di dunia. Tritangtu membagi kekuasaan dan fungsi sosial menjadi 3 pilar yang saling melengkapi, bukan saling menindas. Pertama, Rama Sang Pencipta atau pemelihara, mewakili tokoh masyarakat tetua adat atau pemimpin komunitas akar rumput. Mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan dan panduan moral sehari-hari masyarakat. Rama berkuasa di unit terkecil masyarakat yang disebut lembur atau perkampungan. Mereka adalah pemimpin praktis di lapangan. Di tingkat desa, Rama bertindak sebagai ayah bagi komunitasnya. Mereka mengelola pembagian lahan garapan huma, mengatur gotong royong dan menyelesaikan perselisihan antar warga. Kekuasaannya bersifat teritorial tradisional. Jika kita melihat peta Pajajaran, Rama adalah penguasa ribuan titik kampung yang tersebar di lembah-lembah sungai dan lereng gunung. Yang kedua adalah Resi atau sang guru atau agamawan. Ini mewakili otoritas spiritual, kaum cerdik pandai dan pendeta. Tugas mereka adalah menjaga harmoni kosmis, mengurus ritual keagamaan, dan memelihara ilmu pengetahuan. Resi berkuasa di tempat-tempat suci yang disebut kabuyutan atau situs pemujaan luhur atau mandala atau pusat pendidikan dan keagamaan yang suci atau terisolasi. Resi menetap di wilayah yang seringkali dianggap merdeka atau bebas dari pajak kerajaan atau tanah perdikan. Di sini mereka mengajar ilmu pengetahuan, menulis naskah rontal, dan melakukan meditasi. Kekuasaannya bersifat spiritual intelektual. Lokasinya biasanya berada di tempat-tempat tinggi, gunung, atau area terpencil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk politik, keraton, namun menjadi rujukan moral bagi Prabu dan Rama. Yang ketiga adalah Prabu atau sang eksekutif atau raja. Ini mewakili pemimpin pemerintahan dan militer. Prabu bertugas menjalankan pemerintahan, melindungi rakyat dan menjaga keadilan. Prabu berkuasa di Daya atau pusat kota yang dalam konteks ini adalah Pakuan Pajajaran atau kota Bogor saat ini. Dari keraton atau kedatun, Prabu mengendalikan urusan makro, pertahanan militer, hubungan diplomatik, jalur perdagangan di pelabuhan seperti Sunda Kelapa, dan pemungutan pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti pembuatan parit atau jalan. Kekuasaannya bersifat politik administratif. Prabu adalah simbol pemersatu seluruh wilayah. Namun secara etika, ia tidak boleh sewenang-wenang mengintervensi hukum adat di wilayah Rama atau kesucian di wilayah Resi. Konsep ini luar biasa canggih. Raja atau Prabu tidak memiliki kekuasaan mutlak atas segalanya. Jika raja menyimpang, kaum Resi dan Rama berhak memberikan peringatan. Naskah kuno secara eksplisit menyebutkan kesejahteraan dunia bergantung pada berfungsinya Tritangtu secara seimbang. Profesor Edi menekankan bahwa stabilitas Pajajaran bertahan lama karena ketiga lokasi ini saling menghormati batas wilayahnya. Prabu tidak boleh mengganggu kesucian mandala atau Resi, dan Resi memberikan panduan moral agar Prabu bisa memimpin Rama dengan adil. Inilah yang disebut masyarakat Sunda kuno sebagai kesejahteraan yang seimbang. Untuk memahami Pajajaran, Profesor Edi S. Eka Jati bertumbuh pada 3 jenis sumber utama. Tanpa ketiganya, sejarah Sunda akan tetap buta. Pertama, naskah kuno atau rontal. Di antaranya banyak naskah, ada 2 primadona yang menjadi jendela utama kita, Carita Parahyangan dan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Carita Parahyangan ditulis pada akhir abad 16, menceritakan silsilah dan sejarah raja-raja Sunda sejak zaman Galuh hingga keruntuhan Pajajaran. Sementara itu, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ditulis pada tahun 1518. Ini adalah sebuah ensiklopedia kehidupan masyarakat Sunda. Naskah ini bukan bercerita tentang raja, melainkan tentang aturan hidup, moralitas, bahasa, kesenian hingga sistem kalender masyarakat awam dan kaum agamawan. Yang kedua adalah prasasti dan peninggalan arkeologis.
Profesor Edi memvalidasi naskah-naskah tersebut menggunakan batu penanggalan, dan yang paling monumental adalah prasasti batu tulis di Bogor yang dibuat pada tahun 1533 oleh Prabu Surawisesa. Prasasti ini adalah monumen penghormatan untuk ayahnya, sang raja legendaris Sri Baduga Maharaja. Dan disinilah letak validitas empiris bahwa Sri Baduga adalah tokoh sejarah yang nyata. Ketiga, catatan bangsa Eropa. Terkadang kesaksian dari orang luar memberikan objektivitas yang luar biasa. Disinilah Suma Oriental karya Tom Pires, seorang apoteker dan penjelajah Portugis yang mengunjungi Nusantara pada awal abad ke-16, mengambil peran. Pires mencatat interaksinya dengan para pedagang Sunda, mendeskripsikan pelabuhan-pelabuhan utama seperti Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Catatan Pires membuktikan bahwa Pajajaran bukan kerajaan tertutup di pedalaman gunung, melainkan kekuatan maritim dan ekonomi global pada masanya. Dalam buku ini, Profesor Edi menyoroti kontradiksi yang menarik secara budaya orang Sunda dalam masyarakat agraris pedalaman atau peladang Huma. Namun secara ekonomi makro, Kerajaan Pajajaran adalah pemimpin kunci dalam perdagangan maritim internasional. Data dari Suma Oriental karya Tom Pires menjadi sangat vital di bab ini. Pires mencatat bahwa Kerajaan Sunda menghasilkan lada dengan kualitas terbaik, lebih unggul dibandingkan lada dari Cochin, India. Selain lada, Pajajaran mengekspor beras dalam jumlah masif, asam Jawa, sayuran, dan sapi yang dikirim ke Malaka hingga Sumatera. Pajajaran menguasai 6 pelabuhan dagang internasional dengan Sunda Kelapa yang kini menjadi Jakarta sebagai pelabuhan paling penting dan terbesar. Pelabuhan ini dicatat memiliki hukum pelabuhan yang sangat rapi. Ada syah bandar yang mengatur pajak dan lalu lintas kapal dari Tiongkok, Arab, dan Eropa. Karena ibu kota Pakuan Pajajaran yang kini Bogor sangat strategis, kota ini dihubungkan dengan Sunda Kelapa yang melalui aliran Sungai Ciliwung. Sungai pada masa itu adalah jalan tol utama peradaban. Hasil bumi dari pedalaman pegunungan dibawa turun melalui sungai menggunakan rakit menuju pesisir, dan dari pesisir keping-keping koin emas atau barang mewah dari luar negeri masuk ke pusat keraton. Lalu, apa agama dari orang-orang pada masa Kerajaan Pajajaran ini? Profesor Edi dengan jernih menjelaskan bahwa agama resmi dan mayoritas masyarakat bukanlah Hindu-Buddha murni seperti di Majapahit, melainkan sebuah sinkretisme unik yang sering disebut Sunda Wiwitan atau jati Sunda yang berpadu dengan unsur Hindu. Mereka memuja Sang Hyang Kersa atau Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki penghormatan yang sangat tinggi terhadap arwah leluhur atau karuhun, serta kekuatan alam yang merupakan animisme, dinamisme dasar. Pengaruh Hindu terlihat dari nama-nama dewa seperti Siwa, Brahma, dan Wisnu yang diserap ke dalam panteon Dewa Sunda. Namun dewa tertinggi tetaplah otoritas gaib lokal yang bersemayam di puncak gunung. Dalam hal etika sehari-hari, Sang Hyang Sisa Kandang Karesian mengatur tata krama yang luar biasa ketat yang disebut Dasa Prabekti atau 10 bakti. Aturan ini mengajarkan bagaimana seorang anak yang hormat pada orang tua, rakyat pada pemimpin, dan manusia pada alam semesta. Naskah ini juga memuat konsep panca aksara dan peringatan keras tentang 3 pantangan hidup masyarakat Sunda kuno, seperti larangan berjudi, larangan minum tuak hingga mabuk, larangan melakukan kejahatan seksual. Ketaatan pada aturan inilah yang diyakini menjaga Pakuan tetap makmur dan terhindar dari murka dewa. Tentunya peradaban sahabat apapun tidak bisa menahan laju perubahan zaman. Di abad ke-16, peta politik Nusantara bergeser secara radikal. Kekuatan Islam mulai bangkit dari pesisir utara Jawa, Demak, dan Cirebon. Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf secara perlahan menekan hegemoni Pajajaran. Berdasarkan cerita Parahyangan dan riset Profesor Edi, Pajajaran tidak hancur dalam semalam karena kutukan. Kerajaan ini runtuh melalui proses isolasi ekonomi dan politik. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Banten dan Sunda Kelapa jatuh satu persatu. Akses laut tertutup. Keraton Pakuan Pajajaran akhirnya berhasil ditembus oleh pasukan Banten pada tahun 1579 Masehi. Mahkota Binokasi simbol kebesaran Pajajaran diselamatkan dan dibawa ke Kerajaan Sumedang Larang, menandai berakhirnya era Pajajaran. Meski keratonnya hancur dan rajanya sirna, kebudayaan Sunda zaman Pajajaran tidak pernah mati. Ia hidup dalam bahasa, dalam tata krama, dalam penghormatan terhadap alam, dan dalam darah masyarakat Jawa Barat hingga detik ini.
Mahakarya Profesor Dr. Edi telah menyelamatkan sejarah ini dari sekedar mitos mistis dan menjadikannya fakta peradaban yang harus kita banggakan.